Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan memberitahu mengenai jam operasional dari Trans Semanggi, baik koridor 2 maupun koridor 3. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku sedang naik bus Trans Semanggi K2 menuju ke arah PTC ya. Nah, untuk jam operasional bus Trans Semanggi, baik koridor 2 yang dari arah UNESA ke ITS dan ke arah Pakuan City Mall dan sebaliknya, ataupun koridor 3 yang bus listrik dari Bungurasi menuju ke arah Mer dan Ken Park itu sama, yakni mulai pukul 5 pagi sampai pukul 22 malam atau pukul 10 malam. Jadi waktu operasional ini itu jika dihitung ya, kalau jika dihitung itu sekitar 14 jam dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam itu terakhirnya. Dibandingkan dengan Surabaya Bus atau Wirawiri, jam operasional Trans Semanggi itu lebih panjang ya. Kalau Surabaya Bus dan Wirawiri kan mulai jam 5.30 atau setengah 6 pagi sampai jam 9 malam. Dan itu pun kadang sebelum jam 9 sudah tidak bisa menaikkan penumpang lagi karena sudah menuju ke pool akhirnya. Kalau Trans Semanggi ini sampai jam 10 malam. Aku pernah naik Trans Semanggi itu jam setengah 10 masih ada ya, masih bisa meskipun nggak sampai pucuknya, nggak sampai ujungnya. Jadi dulu tuh aku pernah naik dari sekitaran Delta Plaza menuju ke arah bukan PTC, ke arah Darmo Permai ya. Jadi nggak sampai ke PTC-nya. Itu masih ada jam setengah 10 malam. Nah, beberapa waktu yang lalu itu pihak Trans Semanggi K2 memberikan pertanyaan kepada para penggunanya, apakah perlu ditambahkan jam operasionalnya. Kalau menurutku sangat perlu sekali. Karena apa? Karena warga Surabaya itu beda dengan warga, maaf ya, warga di luar kota Surabaya yang di bukan ibu kota provinsi ya. Kalau Surabaya kan ibu kota provinsi, kota terbesar kedua di Indonesia, di bawahnya Jakarta. Jadinya kehidupan di Surabaya itu nggak sampai jam 9 malam aja. Bahkan sampai jam 10, jam 11, jam 12, atau mungkin jam 1 malam tuh masih ada kehidupan ya, masih banyak orang yang berlalu lalang. Aku sendiri itu kadang itu keluar malam di Surabaya sampai jam 12 sampai jam 11 malam memang ya, karena ada kegiatan. Jam segitu dan nggak ada angkutan umum, jadinya harus ngojek atau minta dijemput oleh teman ataupun kerabat. Nah, mengingat aktivitas warga Surabaya yang sangat padat dan sampai malam, terutama bagi mereka yang kerja di mall, kerja di rumah sakit, ataupun kerja di kafe dan beberapa tempat yang lain, membutuhkan transportasi yang aman, nyaman, dan mudah, tentunya perlu sekali untuk ditambahkan jam operasionalnya. Kalau menurutku itu harus sebisanya ya, sebisanya itu dioperasikan 24 jam seperti di Transjakarta. Nah, meskipun kalaupun nanti ada layanan sampai 24 jam, itu nggak harus setiap 15 menit, ya paling nggak setiap setengah jam itu nggak apa-apa, yang penting ada. Jadinya kalau Transjakarta itu kalau nggak salah ada layanan Amari ya, angkutan malam hari. Jadinya sekitar sekitar jam 10 atau jam 11 malam, itu bus regulernya itu selesai beroperasi. Ya, maaf kalau ada yang salah ya, ini apa, keteranganku ya, nanti kalian komentar. Nah, setelah jam 10 atau jam 11, itu kemudian namanya layanan Amari atau layanan angkutan malam hari. Bisnya masih ada, tapi biasanya selangnya lebih lama, yaitu setengah jaman. Ya nggak apa-apa sih kalau kita nunggu agak lama, yang penting ada. Semoga saja nanti pihak Trans Semanggi, ya baik dari yang ini K2 ataupun dari K3, itu bisa menambah layanannya sekitar 24 jam. Dan gak hanya Trans Semanggi aja, kalau bisa Surabaya Bus itu juga 24 jam ya. Walau tidak setiap 15 menit. Untuk masalah headway sendiri, ya memang kalau malam hari itu kan jam-jam pulang kantor ya, terutama sekitar setelah maghrib itu kan jam pulang kantor. Nah, biasanya kan macet, terutama di simpul-simpul yang menuju ke pusat kota atau di sekitarnya perumahan-perumahan. Makanya memang kalau jam-jam segitu, itu Trans Semangginya itu agak lama. Kalau aku nunggunya itu lebih baik itu setelah maghrib sekalian ya, sekitar jam 7. Karena kalau misalkan jam 6 atau setengah 7 itu biasanya agak lama karena bisnya terkena macet. Terutama di sekitar eh, Majen Sungkono itu ya sering macet di situ dan di beberapa tempat yang lain.
Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah memang Transmanggi ini perlu untuk beroperasi 24 jam atau hanya sampai jam 10 malam atau mungkin ditambah jamnya sampai jam 12 malam? Silahkan kalian komentar ya. Kalau menurutku tadi, tak ulang lagi, kalau bisa itu 24 jam, meskipun untuk jam yang malam itu headway-nya diperpanjang, maksudnya nggak 15 menitan, boleh setengah jaman, ya asal jangan sejaman ya terlalu lama. Ya paling nggak setengah jaman sekali itu ada bus, masih ada, ya nggak apa-apa. Kalau malam hari kan aktivitas orang kan tidak sepadat pagi hari ya. Meskipun begitu masih ada saja satu dua orang yang menunggu di halte ya misalkan kepingin naik Trans Semangginya ini. Nah ini aku ulang lagi ya. Sekarang kita bisa men-tracking atau mengecek posisi bus Trans Semanggi itu di aplikasi Mitra Darat. Bukan lagi di aplikasi teman bus karena kalau di teman bus itu nge-lag ya aplikasinya. Jadi lebih baik kalian kalau mau tracking Transmanggi itu di aplikasi Mitra Darat. Silakan kalian pilih teman bus, kemudian pilih kota Surabaya. Di situ akan muncul dua rute, yakni rute K2 yang aku naiki ini dan rute K3 yang bus listrik. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.